kumpul yuk, ngerti aja nih dinijak saya. Nah, sama saya hari ini kita sebut saja namanya Pak Gede. Pak Gede adalah seorang lelaki yang sudah menikah, punya anak dan istri, dan juga hidupnya sangat mapan. Menurut Pak Gede, di awal dia menikah, kehidupannya ini sangat morat-marit, dan ketika itu, istrinya kita sebut saja namanya Gek Putu, sangat setia. Pak Gede dengan Gek Putu ini ketika itu memburuh di sebuah pasar yang memang ada di desa tetangga. Hampir setiap hari, Pak Gede dengan istrinya ini akan pergi ke pasar tersebut untuk memburuh nyampat. Dan saat itu semeton kengken kadan unduke. Pak Gede benar-benar merasa kalau si Gek Putu ini benar-benar setia dan selalu ada untuk Pak Gede. Awal mereka menikah, Pak Gede dengan Gek Putu ini sempat tinggal satu atap dengan orang tuanya Gek Putu karena orang tuanya si Beli Gede ini memang tidak punya rumah. Tapi setelah mereka ini melahirkan anak kedua, si Gek Putu ini punya banyak tabungan yang dia sisihkan dari uang jajan yang memang diberikan oleh Beli Gede. Dan dengan tabungan ini, Beli Gede memutuskan untuk membuka usaha simpan pinjam uang. Di awal-awal ya, Gek Putu sempat bilang kalau dia ragu dengan usaha ini, tapi karena menurut Beli Gede dia tuh melihat peluang yang sangat besar kalau mereka ini menjadi rentenir. Dan memang anak uang yang diambil itu rata-rata jauh lebih sedikit daripada rentenir yang lain. Saat itu targetnya si Beli Gede adalah pedagang yang ada di pasar dan juga ada beberapa kenalannya Beli Gede yang memang membantu Beli Gede untuk mencari nasabah. Singkat cerita semeton, dia menjadi OKB. Beli Gede punya rumah, kendaraan, dan juga hidupnya sudah sangat mapan. Selama Beli Gede menjadi rentenir ini, dia bekerja sendirian dan istrinya diminta untuk fokus membesarkan kedua putranya di rumah. Dan di masa-masa itu, Beli Gede benar-benar jengah gimana aja caranya agar dia bisa membuktikan kepada orang-orang kalau dia bisa sukses. Setelah Beli Gede ini punya segalanya, Beli Gede membuatkan rumah untuk kedua orang tuanya dan juga membantu 3 adik laki-lakinya untuk membangun usaha sendiri. Setelah 20 tahun menikah ini kan keadaan ekonominya Beli Gede ini mulai stabil dan juga sudah sangat makmur. Saat itu juga Beli Gede mulai membeli banyak sekali tanah yang akan dia perjualbelikan, dan ketika itu semua keuntungan dari jual beli tanah ini memang dipegang oleh istrinya. Per bulan Beli Gede akan memberikan uang yang cukup banyak untuk istrinya perawatan dan juga untuk mengurus rumah tangga, dan ketika itu 100% urusan rumah tangga dan juga anak-anak dipegang oleh istrinya. Dan tugas untuk mencari nafkah memang dilakukan oleh Beli Gede saja. Di tahun ke-20 dia menikah, kengken kadan unduke. Kok tiba-tiba Beli Gede merasakan sesuatu yang berbeda dari dirinya. Kalau dulunya ya Beli Gede sangat merasa mencintai istrinya, tapi ketika itu tepatnya di tahun 2013, Beli Gede kok mulai merasa sepertinya istrinya mulai berubah. Istrinya yang tadinya terlihat sangat baik, cantik, dan juga selalu menarik di matanya Beli Gede. Sekarang Beli Gede mulai melihat kalau istrinya ini terlihat semakin tua, badannya juga tidak terurus, dan ketika itu kengken kadan unduke. Beli Gede mulai jenuh setiap bertemu dan juga berbicara dengan si Gek Putu. Dan waktu itu Beli Gede mulai berpikir, ada apa dengan dia semeton? Kok tiba-tiba Beli Gede merasa muak dan juga bosan ketika berkumpul dengan istrinya. Nah, ketika itu kebetulan circle pertemanannya Beli Gede dengan si Gek Putu ini sudah berbeda. Gek Putu ini kan fokus mengurus rumah tangga, jadi otomatis pergaulannya kebanyakan ibu rumah tangga saja, tapi tidak dengan Beli Gede. Karena Beli Gede ini adalah bos rentenir yang kaya raya, hampir 80% pergaulannya Beli Gede ini dengan manusia-manusia berduit. Dan kala itu Beli Gede punya sebuah perkumpulan biliar. Di dalam perkumpulan ini ada sekitar 15 orang yang memang sama-sama punya kecer dan juga berpenampilan menarik. Dan ketika itu Beli Gede kan cerita ya kepada teman-temannya, kenapa kok makin hari dia merasa rasa cintanya kepada istrinya mulai luntur, dan kenapa juga sekarang setiap dia bertemu dengan istrinya, dia merasa ada sesuatu yang berubah. Nah, saat itu salah satu temannya Beli Gede yang memang usianya itu 3 tahun lebih tua dari dia menjelaskan sepertinya Beli Gede ini masuk di masa puber kedua. Dan kalau seorang lelaki memasuki masa puber kedua,
laki-laki dewasa akan berubah menjadi ABG kembali. Dan pasti akan mengalami perubahan yang memang dirasakan oleh Beli Gede saat itu. Mendengar nasihat dari temannya, Beli Gede pun berpikir sepertinya iya Semeton. Nah, dulu ketika Beli Gede ini awal merintis, dia tidak terlalu peduli dengan penampilan. Tapi setelah Beli Gede ini punya banyak uang, Beli Gede suka sekali pergi ke salon untuk perawatan. Dan Beli Gede ini suka sekali sepedaan dengan teman-temannya. Di kala itu, Beli Gede kenal dengan seorang wanita, kita sebut saja namanya Mawar. Mawar adalah janda kembang satu anak yang berasal dari desa tetangga. Dan ternyata juga Mawar digosipkan menjadi primadona di tempat tersebut. Karena Beli Gede merasa tertantang, pelan tapi pasti Beli Gede mendekati si Mawar. Ketika itu Beli Gede berpikir ingin menjadikan Mawar ini bahan mainan saja dan tidak akan serius. Tapi setelah Beli Gede mulai dekat dengan Mawar, dan Mawar pun sepertinya menyambut itikat baik dari Beli Gede, Beli Gede lambat laun mulai jatuh cinta dan juga mulai memberikan apapun itu yang diminta oleh Mawar. Bahkan ya, warungnya Mawar ini kan bisa dibilang sangat sederhana. Setelah Beli Gede berselingkuh dengan si Mawar, Beli Gede memberikan uang sebesar 50 juta rupiah untuk Mawar agar Mawar bisa merenovasi warung kopinya. Dan setelah itu Semeton, hampir semua temannya Beli Gede tahu kalau Beli Gede sudah resmi berselingkuh dengan si Mawar. Tapi anehnya, teman-temannya Beli Gede ya, circle temannya Beli Gede yang suka sepedaan dan juga biliaran bersama, malah seakan-akan mendukung dan berusaha membantu Beli Gede agar semakin bisa bertemu dan juga mendapatkan momen bersama dengan si Mawar. Dan otomatis teman-temannya ini kan juga kenal dengan istrinya si Beli Gede, yaitu Gek Putu. Teman-temannya Beli Gede juga membantu Beli Gede untuk mengungkapkan atau menutupi perselingkuhannya ini. Nah, karena Beli Gede merasa punya penolong dan juga ada yang membantu, dia pun mulai lupa diri Semeton. Beli Gede sering sekali memberikan barang-barang mewah untuk si Mawar, dan bahkan sepeda motor cash dibelikan oleh si Beli Gede untuk si Mawar di kala itu. Waktu pun berlalu Semeton ya, tidak terasa perselingkuhannya Beli Gede dengan si Mawar sudah berlangsung selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu ternyata si Mawar ini memang memperkerjakan 2 wanita untuk berjualan di warung kopinya. Dan Mawar ini dikontrakkan rumah oleh si Beli Gede. Saat itu Semeton, menurut Beli Gede ya, apapun itu bete yang diucapkan oleh si Mawar terlihat adalah sebuah kebenaran di puluhnya Beli Gede. Dan ketika itu juga sudah banyak sekali kecer yang dibelikan oleh si Beli Gede untuk si Mawar. Dan anehnya, kok Beli Gede merasa makin hari makin cinta dan juga lebih merasakan kedamaian ketika berkumpul dengan si Mawar. Nah, karena Mawar ini bilang dia tuh kayaknya bosan banget kalau harus ngontrak di rumah yang kecil, Mawar pun memberikan persyaratan untuk Beli Gede. Kalau Beli Gede tetap ingin menjadi pacarnya si Mawar, Beli Gede harus membelikan rumah cash untuk si Mawar dengan namanya si Mawar. Dan ketika itu ya, tanpa pikir panjang, Beli Gede mengambil modal usaha rentenirnya untuk membelikan Mawar seharga sekian ratus juta rumah baru lengkap dengan akte namanya Mawar di sana. Pokoknya Beli Gede merasa apapun itu yang diucapkan oleh Mawar adalah sesuatu yang bisa membuat dia bahagia. Dan waktu itu juga otomatis rumah tangganya Beli Gede dengan si Gek Putu mulai gonjang-ganjing karena Beli Gede mulai jarang pulang ke rumah. Setiap Beli Gede ini pulang ke rumah, istrinya selalu marah-marah dan bertanya, Beli Gede kemana saja? Kenapa setiap hari selalu pergi pagi, pulang pagi, dan kenapa? Kok Beli Gede berubah tidak seperti Beli Gede yang dia kenal dulu? Tapi anehnya Semeton, setiap Beli Gede pulang ke rumah, dia selalu merasa jijik, bosan, dan juga marah ketika bertemu dengan anak dan istrinya. Dan ketika itu, keuangannya Beli Gede mulai gonjang-ganjing karena sebagian besar modal usahanya sudah dia berikan untuk si Mawar untuk memenuhi apapun itu keinginan si Mawar. Sampai akhirnya Semeton, si Mawar bilang kalau beberapa hari yang lalu ada 2 pemuda yang datang ke warung kopinya, mengobrak-ngabrik warung kopinya Mawar sambil bertanya di mana Mawar. Dan Mawar bilang dia tidak tahu itu siapa. Tapi ketika Beli Gede mendengar perkataannya si Mawar, kok dia curiga apa jangan-jangan putra pertama dan keduanya lah yang datang ke warung kopinya si Mawar. Ketika Beli Gede mengedengkan foto putranya, si Mawar bilang iya, mereka lah pemuda yang datang ke warung kopi saya dan juga berusaha untuk menghancurkan warung kopi saya. Boom.
Kok kene? Ketika itu Beli Gede kaget, kok bisa-bisanya kedua putranya tahu. Nah, di saat itu juga Mawar mendapatkan telepon dari dua karyawannya kalau ada preman yang datang ke tempat warung kopinya Mawar, kemudian mengobrak-ngabrik kembali warung kopinya si Mawar. Ketika itu semeton, Beli Gede dengan Mawar langsung pergi ke warung kopinya si Mawar dan tiba di sana benar ada 4 laki-laki yang bertubuh kekar, full tato dan juga full tindikan, sedang mengobrak-ngabrik warung kopinya si Mawar dan di kejauhan terlihat ada mobil Fortuner putranya si Beli Gede di sana. Nah, Beli Gede merasa seperti dijebak oleh kedua putranya dan ketika itu ya, saat kedua putranya Beli Gede tiba, putranya bertanya, "Oh, jadi ini alasan Bapak jarang pulang ke rumah dan juga mengabaikan ibu kami." Di saat itu, kedua putranya si Beli Gede langsung mengamuk, menghancurkan bahkan hampir saja merobohkan warung kopinya si Mawar. Dan anehnya semeton, saat Beli Gede melihat putranya melakukan itu, dia kok malah tahi ke polo dan lebih membela si Mawar di depan kedua putranya. Di sana ya, Beli Gede dengan kedua putranya ini langsung bertengkar hebat, cang peng 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 peng, sampai warga sekitar memisahkan mereka. Dan ternyata juga memang benar, preman bayaran ini memang sering disewa oleh putranya si Beli Gede untuk menghancurkan warung kopinya si Mawar. Ketika itu kedua putranya Beli Gede mengancam, kalau Beli Gede berani-beraninya melanjutkan hubungan ini dengan Mawar, kedua putranya akan membongkar perselingkuhan ini kepada ibu mereka. Tapi kalau Beli Gede berjanji akan berubah dan juga mengakhiri hubungannya dengan Mawar, kedua putranya akan membantu Beli Gede untuk berbaikan dengan ibu mereka. Sebenarnya ketika itu Beli Gede berpikir keras, apakah lebih baik dia memilih istrinya? Tapi Mawar bersikap sangat anggun dan juga meminta kepada Beli Gede untuk tidak meninggalkan dia karena Mawar ingin sekali menikah dengan Beli Gede. Mendengar rayuan tipu muslihat dari bungutnya si Mawar, Beli Gede langsung luluh dan juga bilang kepada kedua putranya, "Kalian pergi sekarang juga dari sini, tunggu bapak di rumah." Dan setelah itu, Beli Gede pun pulang ke rumah. Di sana semeton, kakak iparnya Beli Gede dan juga istri anaknya sudah menunggu di rumah. Di saat itu, ternyata putranya sudah menceritakan apa yang mereka lakukan kepada ibunya. Dan ketika itu juga, istrinya Beli Gede memaki, mencaci maki dan bertanya kenapa. Dan saat itu, istrinya Beli Gede mengucapkan sesuatu. Istrinya mau memaafkan Beli Gede asalkan Beli Gede mau berubah dan tidak lagi berhubungan dengan wanita manapun. Tapi semeton, saat itu Beli Gede sudah kadang merasa lebih cinta kepada si Mawar dan dia memutuskan untuk berpisah dari Gek Putu dan juga meninggalkan kedua putranya demi bisa hidup satu atap dengan si Mawar. Saat istrinya mendengar ucapan dari Beli Gede ini, istrinya sampai pingsan karena saking syoknya semeton. Saat itu Beli Gede langsung diusir oleh putra dan juga adik iparnya. Kemudian Beli Gede datang ke rumah baru yang memang sudah dia belikan untuk si Mawar. Beli Gede pun tinggal dengan si Mawar selama berbulan-bulan dan ketika itu ya Gek Putu istri pertamanya si Beli Gede terus menelpon dan meminta maaf. Gek Putu bilang, "Ayo Pak pulang Pak, kasihan anak-anak kita, kenapa Bapak seperti ini?" Tapi ketika itu Beli Gede yang menganggap Mawar lebih baik dari istrinya dan dia memutuskan untuk bercerai dengan si Gek Putu. Tapi semeton, mungkin karena gaya hidupnya Beli Gede yang wow sekali dengan si Mawar ya, lambat laun setelah 6 bulan Beli Gede kumpul kebo dengan si Mawar, Beli Gede merasa ekonominya mulai gonjang-ganjing dan akhirnya Beli Gede pun bangkrut.